Halo, assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang di channel kami, channel Lestari 03. Saya ucapkan terima kasih bagi pemirsa yang masih standby di channel kami. Kami akan melanjutkan tentang tutorial cara membuat adaptor atau PSU sederhana dengan memanfaatkan komponen seadanya dari barang-barang bekas. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang adaptor sederhana. Pertama, adaptor setengah gelombang. Kedua, adaptor dua gelombang. Nah, yang ketiga yang sekarang kita bahas, adaptor jembatan penuh. Bagi yang belum tahu, silahkan klik video yang pertama-pertama mengenai adaptor setengah gelombang biar tidak gagal paham. Oke, perbedaan dari adaptor jembatan penuh dengan yang lainnya adalah cuman di dioda yang dulu dua gelombang atau setengah gelombang dia memakai satu dan dua, sekarang pakai empat, jadi full. Nah, trafo yang kita gunakan 0 volt bukan setel lagi. Nah, spare part apa aja yang kita butuhkan? Nah, selain trafo, kita pakai 0 volt, dua output 0 dan 12. Dioda yang kemarin kita pakai 2, sekarang kita pakai 4. Awas, jangan lupa serinya harus sama nomor-nomor diodanya. Terus biasa elko yang saya gunakan masih tetap nilainya 2200 mikro, maksimal pol 25 volt DC, sama dioda LED untuk indikator output dan resistor untuk penahan tegangan ke LED tersebut. Oke, bagaimana skemanya? Ini dia skemanya. Dari PLN atau listrik 220, output 12 volt 0 12. Nah, dia masuk ke kaki dioda ujung-ujung. Nah, yang tanda panah katoda ini jadi plus, yang anoda input ini jadi negatif. Oke, kita rangkai. Oke, setelah kita rangkai, inilah jadinya. Awas jangan sampai salah arah dari tanda strip garis putih di gelang badan dioda. Yang ada badan garis stripnya. Jadi dari pin trafo out 0 volt dan 12 volt dia masuk ke sini dan ke sini. Jadi dari 0 ini yang dulu setengah gelombang ataupun yang dua gelombang, dia nolnya ke kaki trafo atau dari out trafo. Nah, kalau sekarang yang 0 atau negatifnya tidak melalui trafo, jadi dari kaki dioda. Oke, kita pasangkan ke trafonya dan kita ukur. Oke, kita ukur output dari trafonya sinus berapa, AC-nya. Setelah kita trafo tancapkan ke 220 arus tegangan listrik ke PLN-nya.
Ini dari trapo. Nah, 12,82, hampir ke 13 volt. Sinus gelombang arus AC-nya bolak-balik di 50 Hz standar PLN. Oke, kita ukur ke DC-nya apakah masih sinus apa udah mulai searah. Ini yang ada tanda panah atau garis putih gelangnya, ini positif, yang ini negatif atau nol. Nah, dia sudah tidak gelombang lagi, gelombang tapi udah menunjukkan garis searah, udah bukan gunung lagi. Oke, kita kasih perata elko. Oke, setelah kita pasangkan elko-nya, awas jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik. Yang ada garis putih ini negatif, masuk ke kaki ini yang 0 volt. Awas, ini ada bukan menyambung ini ya, tandanya dia tidak disambungkan ke 0, dia ke sini ke negatif kaki dioda. Oke, setelah elko dipasang dan dioda LED juga sudah dipasang untuk menandakan bahwa ada strum yang mengalir. Oke, kita tancapkan, coba. Nah, LED sudah menyala, berarti menandakan dia sudah ada tegangan atau arus yang keluar dari trapo. Kita ukur apakah masih sinus atau masih gelombang. Negatif kita cek buaya, kita tancapkan ke pin 0 atau negatif. Yang ini positif, kita ukur. Dia sudah mulai searah, cuman naik turun, menandakan bahwa ini bukan AC lagi. Kita pindah ke DC. Output berapa? Nah, output dari sistem jembatan penuh, adaptornya menghasilkan out 16 volt. Ini belum ripple. Nanti kalau ada beban dia pasti turun. Kayak misalnya kita gunakan untuk tip mobil ataupun MP3 player. Kita coba lihat sinyalnya. Dia sudah stabil, tidak ada naik turun, sudah rata. Ini menandakan bahwa sudah DC dengan voltase 16 volt,33 dengan input voltase dari trapo out dia 12,6
pol AC. Oke, terima kasih bagi yang telah menyaksikan video kami Lestari 03. Bagi yang belum, silahkan lihat-lihat video-video sebelumnya biar tidak gagal paham. Bagi yang belum mengerti, silahkan klik komentar di kolom. Bagi yang suka, silahkan like atau share dan subscribe. Oke, kita akan upload lagi video-video selanjutnya mengenai tutorial bikin adaptor, karena rangkaian elektronik kalau tanpa adanya adaptor atau catu daya atau setrum, dia tidak akan berfungsi. Maka kita akan belajar dari bawah dulu. Nanti kalau sudah tahu sistem-sistem power supply, nah baru kita akan ke tingkat berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.